Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sama Putra dengan NIM 231510109 dari kelas A. Pada tugas kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi data, sinyal digital versus sinyal analog. Baik, langsung saja ke slide pertama, yaitu apa itu komunikasi data. Seperti yang kita ketahui, dengan kemajuan teknologi yang pesat, proses pertukaran berbagai jenis informasi seperti teks, suara, gambar, dan video menjadi semakin mudah. Konsep komunikasi data merujuk pada proses di mana informasi tersebut dipertukarkan antara dua pihak atau lebih melalui berbagai media atau saluran komunikasi. Teknologi-teknologi seperti kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, dan sinyal satelit menjadi landasan untuk mentransfer informasi ini dengan kecepatan dan kendali tertentu. Tujuan utama dari komunikasi data adalah untuk memungkinkan informasi ditransfer dengan efisien dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan beragam protokol komunikasi yang tidak hanya menjaga integritas dan keamanan informasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pertukaran data. Oleh karena itu, komunikasi data memiliki peran sentral dalam mendukung berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari bisnis hingga pendidikan dan hiburan. Selain itu, komunikasi data juga menjadi fondasi bagi revolusi digital yang tengah berlangsung saat ini. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan lebih cepat dan efektif, serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan di berbagai bidang. Dengan demikian, penting bagi kita untuk terus memahami dan memanfaatkan potensi komunikasi data dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Dengan kemajuan teknologi, pertukaran informasi dalam komunikasi data kini terutama didasarkan pada penggunaan dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Selanjutnya, apa sih itu perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital? Nah, sinyal analog adalah bentuk representasi sinyal yang mempresentasikan data secara kontinu dan berubah-ubah. Dalam sinyal analog, informasi diungkap melalui variabel yang berkelanjutan seperti amplitudo atau frekuensi gelombang. Contoh sinyal analog termasuk suara dalam panggilan telepon konvensional, sinyal video dalam siaran televisi analog, atau gelombang radio dalam siaran radio tradisional. Sinyal analog memiliki keuntungan dalam mempertahankan keaslian informasi yang tersedia dan memungkinkan reproduksi suara atau gambar dengan kualitas yang baik. Namun, sinyal analog rentan terhadap gangguan dan degradasi kualitas selama transmisi. Selanjutnya, sinyal digital. Sinyal digital adalah bentuk representasi sinyal yang mempresentasikan data dalam bentuk diskrit atau terpisah menggunakan kode biner, yaitu 0 dan 1. Dalam sinyal digital, informasi diwakili sebagai kumpulan angka biner yang mengkodekan pesan atau instruksi. Contoh sinyal digital meliputi data komputer seperti teks, gambar, video, atau informasi digital lainnya. Sinyal digital memiliki keunggulan dalam keandalan transmisi, efisiensi, penggunaan bandwidth, dan kemampuan untuk memproses dengan mudah oleh perangkat elektronik. Ini membuat sinyal digital menjadi frekuensi utama dalam banyak aplikasi telekomunikasi modern saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama, perbedaan sinyal analog dan sinyal digital berasal dari sifatnya. Sinyal analog bersifat kontinu, sedangkan sinyal digital bersifat diskrit. Yang kedua, yaitu berdasarkan jenis gelombang. Perbedaan sinyal analog dan sinyal digital dapat dilihat dari jenis gelombang yang menggambarkannya. Sinyal analog digambarkan sebagai gelombang sinus yang kontinu dan amplitudonya berubah-ubah seiring dengan bertambahnya waktu. Sedangkan sinyal digital digambarkan sebagai gelombang kotak yang terputus-putus dan hanya memiliki dua nilai amplitudo seiring dengan bertambahnya waktu. Selanjutnya yaitu perubahan tegangannya. Sinyal analog dan sinyal digital memiliki perbedaan dari segi elektronika, yaitu sinyal analog adalah perubahan tegangan dari waktu ke waktu, sedangkan di sinyal digital ada tegangan yang disetel hidup dan mati seiring waktu. Artinya, tegangan sinyal analog terus-menerus berubah, naik dan turun di setiap perubahan waktu, di mana semua waktu memiliki besar
tegangan sinyal analog tertentu. Sedangkan sinyal digital terus-menerus berubah di setiap perubahan waktu. Sinyal digital hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1, yang bergantian seiring perubahan waktu. Selanjutnya adalah gangguan perbedaan. Sinyal digital memiliki sedikit gangguan seperti noise, distorsi, dan juga interferensi. Sedangkan sinyal analog, gangguan tersebut lebih sering terjadi karena adanya variasi tegangan kecil yang tidak diinginkan ketika tegangan sinyal analog berubah. Selanjutnya yaitu cara merekam suara. Perbedaan sinyal analog dan sinyal digital dilihat dari cara merekam suara. Sinyal analog mereka suara sebagaimana adanya tanpa ada konversi apapun. Sedangkan sinyal digital merekam suara dengan mengkonversinya ke dalam bentuk biner. Selanjutnya yaitu bandwidth, yaitu kemampuan sinyal digital yang mengkonversi sinyal ke dalam bentuk biner membuatnya memiliki bandwidth yang lebih tinggi daripada sinyal analog. Yang selanjutnya yaitu kecepatan. Kecepatan data dan pemrosesan sinyal digital lebih cepat daripada sinyal analog. Hal tersebut dikarenakan bandwidth yang lebih tinggi atau rentang frekuensi yang lebih luas, sehingga sinyal digital memiliki kecepatan transfer pemrosesan yang lebih cepat. Nah, pada slide terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, sinyal analog dan sinyal digital memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek komunikasi dan pemrosesan data. Sinyal analog dengan kemampuannya untuk mempresentasikan informasi secara kontinu, cocok untuk mentransmisikan suara, gambar dengan kualitas yang baik, serta memberikan pengalaman yang alami. Di sisi lain, sinyal digital menawarkan keandalan tinggi, efisiensi penggunaan bandwidth, dan kemampuan untuk diproses dengan mudah oleh perangkat elektronik. Dalam konteks komunikasi data modern, kedua jenis sinyal ini sering bekerja sama untuk mencapai kebutuhan yang beragam. Misalnya, sinyal analog mungkin digunakan untuk mentransmisikan suara dalam panggilan telepon konvensional, tetapi kemudian dikonversi menjadi sinyal digital untuk diproses dan ditransmisalkan melalui jaringan telepon digital. Dengan terus berkembangnya teknologi, integrasi antara sinyal analog dan sinyal digital menjadi semakin penting. Hal ini memungkinkan pengembangan sistem komunikasi yang lebih canggih dan efisien, serta pemrosesan data yang lebih kompleks dan presisi. Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini, pemahaman yang baik tentang peran dan fungsi masing-masing jenis sinyal sangatlah penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam komunikasi dan pertukaran informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.